Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, para pemirsa. Berikut akan dilanjutkan bagian bahasan fisika listrik, interaksi elektrostatika untuk sub pokok bahasan potensial listrik. Bagian yang akan dijelaskan pada sub pokok bahasan ini yaitu mulai dari definisi, kemudian persamaannya, yang ketiga sistem satuan yang digunakan, kemudian yang keempat energi potensial listrik, kemudian yang kelima adalah hubungan medan listrik dengan potensial listrik, dan diakhiri dengan contoh soal dan penyelesaian. Kita akan awali dari definisi dari potensial listrik. Potensial listrik adalah besarnya usaha yang diperlukan untuk memindahkan satu satuan muatan listrik dari posisi tak berhingga jauh ke titik tersebut. Jadi digambarkan sebagai berikut, pemirsa. Jadi ada Q1, ini muatan sumbernya. Kemudian ada muatan Q2. Nah, muatan Q2 yang berjarak R pada mulanya berada di jauh tak berhingga. Kemudian kita tarik mendekat ke muatan Q1 sumber sampai sejauh R. Nah, maka usaha yang diperlukan untuk memindahkan dari jauh tak berhingga ke titik yang berjarak R ini, itu dinamakan potensial listrik. Jadi potensial listrik dituliskan sama dengan energi atau usaha yang diperlukan untuk memindahkan dibagi dengan muatan yang dipindahkan atau Q2 tadi. Nah, kalau potensial listrik ini dinyatakan dengan muatan sumber Q1 pada jarak R, maka di titik T mengalami potensial listrik oleh muatan Q1 yang nilainya adalah K kali Q1 per R, di mana K adalah konstanta gaya kolom, Q1 adalah muatan sumber Q1, dan R adalah jarak dari sumber Q1 ke titik T atau yang kita hitung potensialnya. Nah, persamaannya dapat dituliskan sebagai berikut, para pemirsa. Jadi, kalau ada muatan sumbernya positif pada jarak RA atau di titik A, maka potensial listrik di titik A sama dengan seperempat pi epsilon 0 kali Q per RA. Di mana seperempat pi epsilon 0 itu sama dengan konstanta gaya kolom, yaitu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Nah, epsilon 0 selanjutnya dinamakan permitivitas ruang hampa yang nilainya seperti ini. Nah, kalau muatan sumbernya negatif, maka potensial di titik B itu menjadi negatif juga, yaitu minus seperempat pi epsilon 0 kali Q per RB, di mana seperempat pi epsilon 0 sama dengan konstanta gaya kolom tadi. Nah, jadi kalau potensial, sumbernya positif, potensialnya positif, sumbernya negatif, potensialnya juga negatif. Nah, secara umum dituliskan V sama dengan kaki per R. Nah, karena potensial listrik itu besaran skalar, berbeda dengan hukum kolom dan medan listrik, keduanya adalah besaran vektor, maka penjumlahan untuk potensial juga cukup dijumlahkan secara skalar saja. Jadi misalnya ada tiga sumber, misalnya di titik P sumbernya dari V1, V2, dan V3, maka potensial di titik P sama dengan jumlah skalarnya dari ketiga potensial sumber tadi. Atau dituliskan V sama dengan K1 Q1 per R1 ditambah K Q2 per R2 ditambah K Q3 per R3. Atau dituliskan seperti ini. Nah, secara umum maka potensial listrik itu sama dengan K ditarik keluar karena K-nya semua sama untuk semua sumber kali sigma atau jumlah Q per R. Nah, ini tergantung dari berapa jumlah muatan sumbernya. Nah, kemudian sistem satuan yang digunakan itu ada dua, MKS dan CGS. Jadi kalau MKS itu muatan Q dalam kolom, R jarak dalam meter, dan K adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat, sedangkan potensial
potensialnya dalam satuan volt. Sementara kalau kita menggunakan CGS, maka Q muatan dalam stat kolom, kemudian R dalam sentimeter, maka nilai K konstanta gaya kolom sama dengan 1 din sentimeter kuadrat per stat kolom kuadrat. Sedangkan potensialnya dalam satuan stat volt. Nah, itu adalah satuan yang digunakan. Kita akan lanjut ke energi potensial listrik. Energi potensial listrik adalah energi potensial yang dihasilkan dari gaya-gaya kolom konservatif dan diasosiasikan dengan konfigurasi sejumlah muatan-muatan titik dalam sebuah sistem yang didefinisikan. Atau secara mudahnya dapat dijelaskan bahwa energi potensial listrik adalah usaha yang dilakukan gaya kolom untuk memindahkan muatan uji Q1 dari suatu titik ke titik yang lainnya. Nah, besar energi potensial itu sebanding dengan usaha yang dilakukan oleh gaya kolom untuk memindahkan muatan uji tadi dari sumber ke titik lainnya. Nah, sehingga persamaan energi potensial listrik itu dapat dituliskan itu dari persamaan hukum kolom dulu, F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Kalau medan listrik itu K Q per R kuadrat, maka energi potensial listrik itu sama dengan K Q1 Q2 per R. Ya, karena energi potensial itu muatan dikalikan potensialnya. Nah, potensial listriknya K Q per R. Nah, ini adalah persamaan-persamaan yang terhubung antara gaya kolom, kuat medan listrik, energi potensial listrik, serta potensial listrik. Nah, hubungan medan dengan potensial listrik itu dapat dituliskan sebagai berikut. Jadi, kalau gaya kolom dengan medan listrik itu dituliskan F sama dengan Q kali E, di mana F gaya kolom, kemudian E adalah medan listrik. Nah, usaha yang dilakukan W disimpan menjadi energi potensial listrik atau W sama dengan delta EP. Nah, hubungan antara medan listrik dengan potensial listrik itu dapat dituliskan yaitu gaya dikalikan jaraknya sama dengan energi potensial listrik, yaitu muatan kali potensial. Nah, sedangkan F sama dengan Q kali E dari persamaan yang di atas, kemudian kali D sama dengan Q kali V. Nah, jadi E kali D sama dengan V, jadi Q-nya bisa diringkas, maka E sama dengan V per D. Nah, ini adalah hubungan antara medan listrik dengan potensial listrik, yaitu medan listrik sama dengan potensial listrik dibagi dengan D, itu jarak. Demikian gambaran garis besar dari potensial listrik. Berikut akan dilengkapi dengan beberapa contoh. Contoh soal yang pertama kita lihat para pemirsa. Dua buah muatan listrik terpisah sejauh 50 cm. Jadi ini muatan 1, muatan 2. Masing-masing memiliki muatan sebesar Q1 min 20 kali 10 min 6 kolom. Ini negatif Q1-nya. Kemudian Q2-nya 40 kali 10 min 6 kolom atau 40 mikrokolom. Nah, keduanya terpisah 50 cm. Nah, yang ditanyakan adalah berapa potensial di titik P. Titik P ini berjarak 30 cm dari Q1 dan 20 cm dari Q2 pada garis penghubung kedua muatan. Jadi kalau ini kita tarik garis lurus begitu, nah kemudian posisinya 30 cm dari titik I, jadi jaraknya ini. Nah, karena potensial itu besaran skalar, maka V di titik P sama dengan jumlah potensial oleh Q1 ditambah dengan jumlah potensial oleh Q2. Jadi Q1-nya min 20 mikrokolom, jadikan kolom ini. Q2-nya 40 kali 10 min 6 kolom. R1-nya dijadikan meter, 30 cm jadi 0,3 meter. R2-nya 20 cm jadi 0,2. Nah, jadi potensial listrik di titik P sama dengan jumlah
Ini oleh muatan Q1, kaki 1/R1 ditambah potensial oleh muatan Q2, K Q2 per R2. Jadi K-nya kalau kita tarik keluar 9 kali 10 pangkat 9, maka di dalam kurung tinggal Q1/R1, ini Q1, ini R1. Kemudian Q2 ini dibagi R2. Nah, kalau ini kita hitung, maka hasil akhirnya akan diperoleh 12 kali 10 pangkat 3 volt. Nah, itu adalah potensial pada titik P yang diakibatkan oleh muatan Q1 dan muatan Q2. Soal berikutnya, para pemirsa, dua buah muatan listrik terpisah sejauh 6 cm ini. Masing-masing memiliki muatan sebesar Q1 12 kali 10 6 kolom, ini Q1, dan Q2-nya 6 10 pangkat 6 kolom. Muatan Q1 itu akan digeser mendekat ke Q2. Jadi Q1 ini ditarik ke kanan, mendekati ke Q2. Jadi Q2-nya sebagai sumber, Q1 sebagai muatan uji. Nah, pertanyaannya adalah hitung usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan Q1 tersebut. Jadi ini dipindahkan itu dari posisi mula-mula 6 cm menjadi posisi geser ke kanan 3 cm. Nah, dari soal di atas diketahui Q1-nya 12 kali 10 6 kolom, Q2-nya 6 kali 10 6 kolom, R1 3 cm. Ini jarak setelah dipindahkan, R2-nya 6 cm. Nah, maka usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan tersebut, W itu sama dengan muatan yang dipindahkan dikalikan dengan beda potensial antara titik akhir dan titik awal pemindah. Atau W sama dengan Q1 yang dipindahkan kali V1 min V2. Nah, V1 itu sama dengan Q1/R1 dikurangi K2 V2 K kali Q2 per V2. Nah, jadi kalau ini kita masukkan ke persamaan ini akan diperoleh K Q1 kali Q2 kali 1/R1 min 1/R2. Nah, kalau kita masukkan nilainya K9 kali 10 pangkat 9, Q1-nya 12 kali 10 min 6, Q2-nya 6 kali 10 min 6, kali 1/R1 min 1/R2. Ini kalau kita hitung hasilnya 10,8 Joule. Nah, itu adalah usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan Q1 dari jarak 6 cm menjadi 3 cm dari muatan sumber Q2, yaitu sebesar 10,8 Joule. Demikian penjelasan soal nomor 2. Mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, terima kasih atas perhatiannya untuk pokok bahasan potensial. Terima kasih. Kita akan lanjut ke pokok bahasan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.